Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Inayati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Balikpapan dari SDN 013 Balikpapan Kota. Di sini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah saya guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum panjang lebar kita berbincang-bincang, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, Maka silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. terima kasih banyak Bu Hajiin. Itu salah satu guru saya yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Farida, Kepala Sekolah SD 013 Balikpapan Kota. Baik Bu, langsung saja ada beberapa Oke. pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, silakan aja. Yang pertama adalah apa yang menjadi faktor yang Ibu pertimbangkan ketika Ibu mengambil keputusan penting di dalam organisasi? Kalau mengambil keputusan dalam suatu organisasi itu enggak sembarang. Kita harus melihat sisi baik kedua belah pihak. Contoh masalah persoalan dengan antara siswa dengan siswa. Itu contoh. Jadi kita panggil kedua siswa dengan maksud menyelesaikan masalah itu dengan adil dan sebaik-baiknya. Baik, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu ketika mengambil keputusan itu tidak berpihak pada satu. Iya nak. Bu, ya? Jadi kita harus seadil-adilnya. Siapapun dia, mungkin dia anaknya siapalah orang berpangkat, yang satunya ini anak yang tidak ada pekerjaan orang tuanya, tetapi dengan keadilan yang dilaksanakan dalam organisasi itu atau dalam kesatuan pendidikan kita ini ya harus adil-adilnya. Baik Bu. Pasti nyaman semuanya. Baik Bu, untuk selanjutnya bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin memastikan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu menguntungkan untuk semua pihak? Kalau untuk memastikan menguntungkan kedua belah pihak, pasti untung kedua-duanya. Kenapa saya katakan untung dua-duanya? Karena kita sebelum mengambil keputusan harus kita melihat kedua belah pihak. Apa sih permasalahan itu? Kalau permasalahannya itu seumpamanya sangat berat atau sedang atau dibawa dari sedang itu, tetap juga apapun bentuknya permasalahan itu harus didudukkan bersama lalu kita ngobrol hati ke hati. Jadi kuncinya ngobrol dari hati ke hati. Iya benar. Ya. Supaya masalah itu tetap cepat selesai dengan rasa menyenangkan kedua belah pihak. Tapi jangan setiap ada masalah kita tampung aja lah, tunggu aja lah sebanyak-banyaknya nanti baru kita. Nanti bisa jadi pompa. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Karena itu jadi dilema permasalahan yang lebih panjang. Nah, jadi kalau ada apapun itu dimanapun, di sekolah atau di rumah atau di organisasi mana saja, bukan hanya di kesatuan pendidikan, mengambil keputusan jika suatu ada masalah, kita harus tetap melakukan dengan kedua belah pihak dan berbicara langsung, menanyakan apa masalahnya, terus kenapa bisa terjadi seperti itu dengan hati ke hati. Baik, jadi kuncinya kita harus melibatkan hati ketika mengambil keputusan. Jadi Ibu selalu mencari win-win solution. Iya. Jadi agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Betul sekali Bu. Selanjutnya jadi dalam setiap konflik itu kira-kira langkah apa yang Ibu ambil untuk mencapai keputusan yang adil tadi? Nah, keputusan adil tadi yang kita ambil langkahnya pertama mengamati dulu, mengetahui apa sih persoalan. Mengidentifikasi ya. Kita identifikasi dulu. Apa sih persoalan masalah ini? Jadi tidak harus langsung memutuskan ini yang salah, ini yang benar. Tidak. Jadi ditanyakan dulu sebaik-baiknya. Kalau perlu digali dengan bentuk-bentuk yang ya sama-sama menyenangkan lah, karena kan manusia ini kan pribadi tidak sama ya. Kadang ada yang ditanyakan itu ada yang tidak jujur. Betul. Nah itu kan, nah, nanti ketidakjujuran itulah nanti yang akan membuat penyebab lagi masalah bertambah. Nah tapi kalau semuanya diselesaikan dengan baik, yakin deh Bu Hajiin semua siswa ataupun guru atau apa saja di kesatuan pendidikan ini
terselesaikan dengan baik. Itu yang terbaik, artinya titik akhir daripada permasalahan itu yang dicari apa? Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, ya. Tujuan menjadi akur, menjadi nyaman lagi kembali. Itu jadi diharapkan permasalahan itu tidak terulang kembali. Nah, tidak terulang dan dia tidak ada merasa tersakiti, sama-sama merasa mendapatkan keadilan semua. Ya, keadilannya satu. Kemudian hati mereka juga kembali ya bahagialah, merasa tidak ada, oh ternyata tadi kami salah, kami tadi ini sepertinya saya tidak akan melakukan lagi. Seperti itu. Tapi kalau sendiri-sendiri apa memang masalah itu bisa selesai? Tidak kan? Nah, itu. Jadi keputusan yang sering Ibu ambil itu dengan cara yang terbaik-baik, sebaik-baiknya. Jadi untuk mencapai keputusan yang adil itu intinya Ibu langkahnya yang tadi diambil itu mengidentifikasi, mencari tahu permasalahannya dengan sebenar-benarnya agar tidak salah nih. Jadi Ibu tidak hanya mendengarkan dari satu pihak. Tidak. Karena itu kalau mendengarkan dalam satu sepihak itu, kadang sepihak inilah yang membuat lagi lebih masalah lagi. Nah, terus kapan ketemunya? Nah, dengan adanya keadilan kita dudukan bersama tadi yang dari awal Ibu sampaikan, semua penyelesaian itu pasti nyaman. Keduanya juga merasa dihargai bahasanya itu kan, karena kan kita di pembelajaran profil pelajar Pancasila juga kan ada gotong royong ada di situ. Nah, saling menghargai juga bisa. Nah, itulah hal-hal yang terbaik yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, baik Bu, selanjutnya Ibu sebagai seorang pemimpin, seberapa pentingkah Ibu melibatkan anggota tim dalam penyelesaian masalah? Sangat penting. Kalau di SD kita ini kan jujur aja ya, di SD itu belum ada namanya guru pembimbing. Nah, tetapi di sekolah kita ini kan ada tim-timnya sudah. Jadi tim tim kesiswaan juga ada, timnya lainnya juga itu sudah terbentuk. Maka kalau ada permasalahan, kadang juga bukan Ibu langsung tangani dulu, tetapi panggil timnya. Mereka akan melakukan kayak mengidentifikasi anak itu, melakukan komunikasi dulu dengan baik. Kalau itu sangat artinya tidak bisa diselesaikan dengan bersama saja. Kita panggil orang tua. Dengan tim itu yang menghubungi orang tuanya sehingga masalah itu tidak melebar. Ada pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya kalau suatu masalah itu sangat berat, jangan kita tanggung sendiri. Karena kan kita ada tim. Kedua ada komite kita. Nah, dari komite inilah nanti kita berkolaborasi. Artinya berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Ini kalau sangat-sangat berat masalahnya. Jadi intinya sangat penting ya Bu ya melibatkan anggota tim dalam berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Sip, luar biasa Ibu. Bagaimana selanjutnya Ibu sebagai seorang pemimpin cara mengevaluasi bahwa keputusan yang sudah Ibu ambil itu memang benar-benar adil, benar-benar sesuai gitu. Ya, kita tidak boleh diamkan itu satu. Kita harus lakukan tidak lanjut. Mengoreksi kembali atau menanyakan ulang. Ya kan, nanyakan ulang atau paling tidak ya itu tadi Bu katakan tidak boleh kita diamkan tetapi lakukan tidak lanjut. Apakah itu sudah benar-benar baik, sudah akur atau sudah tidak ada lagi permasalahan? Ibu tambahkan lagi ya, karena sering terjadi kan bukan di sekolah kita aja, anak yang berkelahi tadi itu loh. Nah, apakah kita tanyakan dulu nih kepada temannya, karena kan dia sering usil, terus dia proaktif. Kita tanyakan lagi kepada temannya yang mungkin temannya duduk atau temannya sering bermain, apakah temanmu itu yang bernama si Agus tadi itu yang berkelahi masih dia sering usil apa tidak? Nah, kalau temannya sudah beberapa yang mengatakan enggak Bu, Agusnya itu udah baik banget, enggak kayak dulu-dulu. Nah, berarti itu kan apa yang kita lakukan tadi udah berhasil.
Itu menurut Ibu loh ya. Ya. Tapi mudah-mudahan aja lah, karena selama ini juga di sekolah kita nih yang paling saya salut itu ya di murid 013 Balikpapan Kota itu adalah kejujurannya. Sangat jujur. Menemukan uang 100.000 saja, tanda kutip tuh kalau anak-anak yang tidak jujur, weh ngeri nih 100.000 Iya. habis dijajaninya. Dia tidak, karena sering terjadi, itu sudah sering. Dia kembalikan dan mengatakan saya menemukan uang. Nah kalau anak yang perilakunya kurang jujur, sudah diambil aja. Jadi saya yakin artinya sudah dilakukan tindak lanjut dengan kegiatan-kegiatan apa, menanyakan ke temannya atau kepada gurunya juga tidak masalah. Ya. Itu pasti sudah tercapai dengan anak yang perbedaan tadinya agak kurang apa ya, terlalu aktif atau agak-agak, tapi tidak boleh kita mengatakan anak bandel, tidak boleh. Sama aja kita membuli juga. Jadi kita sampaikan aja anak yang kemarin yang suka kira-kira ganggu temannya gitu aja. Jadi intinya Ibu mengumpulkan umpan balik ya Bu ya, Ya, umpan balik benar. dari teman-temannya. Contoh kasus tadi yang anak usil sama temannya Iya, itu, Ibu betul. mengumpulkan umpan balik dari teman-temannya dan gurunya Ya, ya, untuk mengevaluasi ketika apa keputusan yang Ibu ambil kemarin sudah pas atau belum. nah dan bukan hanya itu, pada saat itu apapun kejadian, Apapun, ya, itu contoh kasusnya itu tadi Bu ya. contoh kasusnya saja. Nah Salah satunya. selanjutnya ini Bu, apa peran komunikasi dalam penyelesaian masalah? Nah, kalau menurut Ibu selaku kepala sekolah, komunikasi itu yang ada yang aktif, ada yang efektif, ada yang non aktif. Nah, kalau yang paling kita harus lakukan adalah yang efektif. Komunikasi Ya, yang efektif. yang efektif. Dimanapun dan kapanpun kita harus lakukan, komunikasikan. Oh, kita ini berkomunikasi dengan siapa dulu. Tapi lihat ada cara-caranya, seperti kondisi cuaca, keadaan nih, kondisi lagi hujan. Terus apanya kalau ada lagi hujan, kita lihat deras atau tidak. Suara harus agak-agak nyari supaya yang menerima itu jelas. Nah, apalagi kalau masalah yang mau diselesaikan tanpa dikomunikasikan dengan efektif, Tidak mungkin tidak selesai. akan Ya. mungkin selesai. Yakin? Jadi intinya komunikasi itu sangat penting untuk Sangat. sebagai ibu, sebagai seorang pemimpin Iya. untuk menyelesaikan, mengambil keputusan ya, dalam menyelesaikan betul. masalah apapun ya Bu ya. Apapun itu, sangat karena penting. komunikasi itulah yang paling membantu semua dalam hidup kita, bukan hanya dalam organisasi loh ya. Yang saya tahu itu selama manusia masih hidup dan apapun itu kejadiannya, apapun masalahnya, harus selalu berkomunikasi yang efektif. Ya. Itu Banyak hal nih yang saya ambil dapatkan. pelajaran Ya, dari Ibu. Ini yang terakhir Bu ya. Ya, silakan aja. Bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin dapat mengatasi ketidakpastian ketika Ibu mengambil keputusan yang strategis? Itu kadang membingungkan juga itu, karena kan kepastian itu kadang di posisi berat di kita nih. Ya. Nah kadang posisi yang sebelah kanan kita nih ingin juga nih, maksudnya kayak gini. Saya mau mengatakan bahwa tadinya si Agus nih, si Agus sudah benar, tetapi ternyata di sisi lain dia mengatakan tidak. Nah ini kan dua belahan yang membuat kita berpikir. Nah dengan cara mengambil keputusan yang berat tadi ini, ya kita lakukan kembali, disurvei kembali lagi kejadian apa Meninjau tadi, ulang, ya meninjau ulang, dan kita memanggil teman, apakah teman itu dari guru kah, sebagai guru, atau wali kelasnya kah, atau bisa jadi juga kita seperti yang awal tadi, kita panggil komunikasi. Itulah gunanya komunikasi tadi. Walaupun kita tidak panggil dia ke sekolah komite, ya kan, kita komunikasi aja langsung bahwa ada seperti ini. Nah, jadi yang berat tadi itu bisa jadi ringan. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Banyak hal yang saya dapatkan dari ngobrol-ngobrol ringan tadi Bu ya. Betul. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ibu Ajiin juga ya. Dimudahkan dalam menjalankan
tugas dan kewajiban ya, Ibu sebagai insya kepala sekolah. Allah kita saling mendoakan Bu Hajiin. Ya, mohon Karena maaf. kalau seorang kepala sekolah dengan guru itu harmonis seperti ini, apapun masalah, ada tugas apa saja, selalu komunikasikan dengan ibu. Pasti semuanya menjadi lancar. Oke? Ya, saya tutup ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Inayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Di sini, saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah dari SDN 006 Balikpapan Kota untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebelum panjang lebar kita berbincang-bincang, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami mohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudmiatin, Kepala Sekolah SD Negeri 006 Balikpapan Kota, yang saat ini bersama Ibu Inayati dalam membantu kegiatan dan tugas yang sedang diembannya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama itu, apa yang menjadi faktor utama Ibu yang Ibu pertimbangkan sebagai seorang pemimpin ketika Ibu mengambil keputusan penting dalam sebuah organisasi? Yang pertama pasti kita untuk mengambil suatu keputusan, pasti yang pertama kita mengidentifikasi ya masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian setelah mengidentifikasi itu pastinya kita mencari alternatif solusi gitu ya, yang bisa memberikan rasa nyaman di antara semua pihak. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan ya, seperti itu. Nah, setelah alternatif itu kira-kira cocok enggak untuk mengambil keputusan itu, dan jika itu kurang tepat, maka kita bisa mencari alternatif solusi yang lain gitu. Nah, baru selanjutnya jika itu sudah ditemukan, kita tetapkan untuk mengambil suatu keputusan. Baik, luar biasa. Ini Bu, ada lagi. Gimana Ibu sebagai seorang pemimpin dapat memastikan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu menguntungkan semua pihak? Tentunya dengan bertindak adil ya. Nah, supaya tidak ada yang merasa dirugikan tadi, maka tentunya harus berlaku dan bertindak adil. Kemudian tidak memihak salah satu pihak gitu kan, atau salah satu tim di tim kita, di anggota kita. Jadi supaya semua nyaman gitu. Jadi pastinya keadilan itulah yang harus kita terapkan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi intinya keadilan Bu ya yang harus kita tegakkan Bu ya. Supaya semua nyaman gitu. Baik. Baik Ibu, dalam situasi konflik kira-kira langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Ibu untuk mencapai keputusan yang adil tadi? Yang pertama mungkin itu tadi, tidak memilah atau memihak salah satu pihak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa menjadi sebagai pemimpin, kita juga harus bisa menjadi mediator. Nah, bagi yang bermasalah tadi untuk mencarikan solusi. Nah, kemudian selain itu sebagai seorang pemimpin kita juga harus bisa mengembangkan metode atau cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik, supaya itu tadi semua bisa berjalan dengan baik. Dan solusi terbaik. Iya, mencari cara atau solusi terbaik.
luar biasa. Ini Bu, seberapa pentingkah Bu, Ibu sebagai seorang pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan? Itu pastinya sangat penting ya. Nah, karena dengan melibatkan anggota tim, kita bisa mengambil suatu keputusan dengan tepat, dengan lebih baik. Karena pastinya tim kita ini kan terdiri dari beberapa orang ya. Nah, dari beberapa orang itu pastinya mereka mempunyai ide, gagasan yang berbeda-beda. Nah, dari masukan-masukan gagasan yang berbeda-beda itulah kita sebagai pemimpin bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang lebih baik daripada kita sendiri yang mencetuskan ide. Itu belum tentu untuk yang lain itu baik ya. gitu. Jadi intinya kolaborasi Bu ya, iya, melibatkan semua tim, luar biasa. Jadi Ibu sebagai seorang pemimpin sudah sangat baik ini, karena kolaborasi itu memang dibutuhkan di dalam, apalagi untuk mengambil keputusan yang sifatnya dilematis. Iya. Nah, setelah Ibu mengambil sebuah keputusan nih sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Ibu mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah Ibu ambil tadi? Cara mengevaluasinya Cara bagaimana? mengevaluasinya yang pertama dengan pastinya mengumpulkan umpan balik atau masukan-masukan dari tim gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengukur sampai di mana sih ketercapaian kita sebagai pemimpin ini, prestasi kita sampai di mana. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengikuti pelatihan mungkin ya, atau coaching gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk lebih berpikir kreatif, mungkin kritis gitu ya. Kemudian tentunya untuk menetapkan atau memutuskan mengambil keputusan itu dengan lebih tepat dan lebih baik. Luar biasa Bu ya. Ini Bu, untuk kira-kira apa peran komunikasi dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pemimpin? Dengan komunikasi ya, pastinya dengan komunikasi itu kita dapat menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin itu dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi karena setiap pemimpin kan pastinya punya bawahan gitu ya, punya tim gitu. Maka dengan adanya komunikasi yang baik dari semua tim, maka akan menghasilkan hasil atau kinerja yang baik atau keputusan yang baik. Ya, luar biasa. Ya Bu, yang terakhir, bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin dapat mengatasi ketidakpastian saat membuat keputusan strategis? Yang pertama dengan mengumpulkan informasi-informasi atau umpan balik yang relevan. Nah, kemudian yang kedua mungkin dengan menganalisis kemungkinan-kemungkinan risiko dan juga kemungkinan-kemungkinan dampak dari potensialnya. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Ya, semoga kedepannya Ibu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam bekerja Bu ya. Amin. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.